sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sekarang kita kedatangan dua pemateri. Yang pertama ada Mbak Konaah dan yang kedua Mbak Novi. Kita sapa-sapa dulu. Selamat pagi Mbak Konaah. Selamat pagi Mbak Novi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk materi podcast hari ini kita akan mengambil tema mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Langsung saja kita mulai podcast hari ini. Mbak Konaah, di sini saya mau tanya, apa sih amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan? Jadi amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu ada banyak sekali ya. Terutama juga yang biasa kita lakukan pada pagi hari, yaitu sebelum puasa ya, yaitu makan sahur. Makan sahur itu sebenarnya banyak sekali pahalanya, tapi terkadang orang itu malah menyepelekan makan sahur. Juga makan sahur itu kan membuat kita jadi lebih Kuat gitu ya Kak? iya, jadi lebih kuat kan puasanya dalam beraktivitas juga. Terus juga ada jaga ucapan saat puasa, terutama kalau bagi kaum wanita ini kan biasanya menggosip ya, ngerumpi, gibah atau sebagainya. Juga termasuk juga berbohong atau mencela, itu kan sangat tidak baik dilakukan saat bulan puasa. Bukan bulan puasa aja, tapi setiap hari kan ya. Apalagi berdebat ya, berdebat itu sangat Allah tidak menyukai perdebatan. Jadi dalam bulan puasa itu kita harus pintar-pintar untuk menjaga dalam hati kita. Terus ada lagi memperbanyak baca Al-Quran ya, seperti tadarus Al-Quran gitu ya. Itu tuh kita bisa dalam waktu-waktu senggang gitu, seperti setelah sholat subuh, setelah sholat duha, atau menunggu waktu kosong makul gitu kan. Terus juga pokoknya setelah sholat atau bisa waktu qiyamul lail kan, kita bisa mengisi waktu-waktu kosong kita dengan membaca Al-Quran. Terus juga ada melakukan ibadah malam atau qiyamul lail kan, seperti sholat witir, sholat tahajud, atau ya tadi beristighfar, bertasbih atau membaca Al-Quran tadi. Itu juga sangat baik dilakukan, ibadah-ibadah itu sangat baik dilakukan pada malam hari. Terus juga ada memperbanyak sedekah. Nah, sedekah ini itu tuh nggak harus dalam materi uang gitu ya. Itu ada banyak, ada dalam bentuk benda bisa, dalam bentuk makanan juga bisa, dalam bentuk ilmu pun juga bisa. Misal kita mengajar anak-anak kecil mengaji di bulan puasa itu juga dapat pahalanya yang termasuk pahala sedekah, karena kita sedekah ilmu, bukan hanya sedekah sedekah itu. Jadi sedekah itu bukan hanya tentang uang ya. Walaupun kita tidak punya uang, itu kita bisa sedekah dengan sedekah senyum juga sedekah. Terus juga ilmu kita juga sedekah, barang-barang yang kita punya kita beri kepada orang itu berguna juga sedekah. Terus juga ada mengikuti sholat tarawih. Nah, kalau sholat tarawih ini, kalau laki-laki itu diwajibkan untuk sholat di masjid. Nah, kalau perempuan itu lebih bagus itu dianjurkan di dalam rumah, malah bukan di dalam rumah, paling dalam bagian rumah. Jadi bisa kita bilang itu tuh di dalam kamar. Pokoknya lebih bagus tuh kalau perempuan itu sholatnya di dalam rumah, bukan di masjid. Karena sebaik-baik perempuan itu yang menjaga gitu kan. Kita juga kalau perempuan itu bagusnya kalau dia ibadah tuh orang tuh nggak tahu, bukan harus orang tahu gitu. Terus juga ada itikaf di masjid. Nah, kalau itikaf di masjid ini biasa dilakukan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Itikaf di masjid ini juga sangat banyak ya pahalanya, karena kan di akhir-akhir Ramadan tuh. Terus juga kita tuh di dalam 10 hari terakhir ini kita menanti-nanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu banyak sekali banyak sekali keistimewaannya. Apalagi kalau misalnya kita dapat malam Lailatul Qadar tuh, kita sholat tahajud, kita baca Al-Quran, terus kita berdoa minta sama Allah gitu ya, itu tuh bakal terkabul, itu bakal benar-benar terkabul karena sangat mustajab di dalam Lailatul Qadar itu. Terus juga di sini ada berzikir. Nah, berzikir ini itu tidak harus kita lagi misal kita berzikir ini nggak harus kita lagi habis sholat pun nggak harus ya. Misal kayak gini aja, kita nggak ada kerjaan itu bisa berzikir.
misal lagi dalam kendaraan itu juga bisa berzikir, misal di naik motor itu ya, kita tuh sepanjang jalan tuh berzikir, itu tuh Allah bakal menghapus dosa-dosa kita. Jadi emang yang paling kuat pahalanya itu ya berzikir, termasuk istighfar. Apalagi istighfar itu ya, kita banyak-banyak beristighfar itu tuh dapat memperlancar rezeki, dapat memperkabulkan doa-doa kita selama ini. Ya, bukan hanya menghapus dosa ya istighfar itu. Jadi banyak sekali keistimewaannya dalam istighfar itu. Terus ada tasbih, tahmid, takbir, taklil, dan ya sebagainya ya. Mungkin itu saja ya amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan yang terkait itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, Masya Allah, banyak sekali ya Kak amalan-amalan yang harus dikerjakan di dalam bulan Ramadan ini. Pak Konaan, kita lanjut ke materi yang kedua. Kan banyak sekali tadi amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana jika wanita itu sedang haid? Ya, banyak yang bertanya biasanya ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak harus sedih ya sebagai wanita yang ya terkena haid di waktu bulan Ramadan. Itu juga banyak amalannya. Termasuk ini ada 7 amalan yang kita haid saat bulan Ramadan. Itu seperti kata dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu kami mendapat haid pada masa Rasulullah SAW, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa Ramadan. Ya, berarti kita bakal mengganti puasa itu di hari setelah Ramadan kan. Nah, terus juga itu tuh ada amalannya, amalan di waktu kita lagi haid di bulan puasa itu ada, yaitu 1, perbanyak zikir. Ini kembali lagi kepada zikir ya. Emang zikir itu tuh suatu amalan yang ringan tapi sulit malah dilakukan oleh kebanyakan orang. Padahal zikir itu tuh memperlancar rezeki, mengabulkan doa-doa, terus menghapus dosa-dosa. Tapi orang tuh kebanyakan susah untuk berzikir. Padahal zikir itu hanya untuk mengucapkan kata. Sulit mereka untuk melakukannya. Padahal zikir itu benar-benar kuat loh. Penenang hati juga, bukan hanya menghapus dosa ya. Jadi emang perempuan haid itu banyak-banyak berzikir agar Allah menghapus dosa-dosa kita di saat itu. Terus juga ada memberi makan orang yang berpuasa. Nih, jadi memang kalau dari saya sendiri ya, saya biasanya kalau lagi haid di dalam bulan puasa itu pasti saya sendiri yang akan melakukan membuat takjil. Nah, dari itu kita tuh jadi dapat pahala itu di situ. Jadi kalau kita memberi orang makan yang puasa itu, memberi takjil gitu, atau kita membuat sendiri masakan itu sama pahalanya sama orang yang berpuasa. Jadi itu sangat ini ya, istimewa banget gitu kan. Iya, jadi jangan berkecil hati tentang kita haid jadi kayak nggak dapat pahala gitu kan, enggak, tapi malah banyak. Iya, malah banyak itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan kan. Terus juga ada berdoa. Nah, berdoa ini ya kita nggak harus dalam keadaan suci. Kita bisa ya setelah zikir kita berdoa, kita minta sama Allah kan baik-baik. Berdoa juga nggak harus kita suci, nggak apa-apa. Kita berdoa aja sama Allah, nggak harus kita suci dulu. Terus juga ada bersedekah. Nah, kembali lagi kepada sedekah. Sedekah itu juga ya sama kayak tadi. Banyak kan cara-cara sedekah itu kan banyak, nggak harus duit dan bisa kan gitu. Iya, sedekah itu juga bisa dengan tadi kan ilmu atau sebagaimananya gitu kan. Nah, terus juga ada mendorong orang lain melakukan kebaikan. Salah satunya tadi kayak kita gini kan, podcast ini kan. Nah, itu tuh jadi kita tuh bisa ayo kita ini bantuin orang buat takjil gitu. Itu kan juga bisa dapat pahala dari itu kita. Terus juga bisa kita apalagi ya. Terus bisa lagi kita misal kita lagi haid nih, teman kita itu sholat tuh, terus dia tuh belum sholat, misal kayak kamu udah sholat belum, itu kan kita ingatkan kebaikan ya. Terus juga misal apalagi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sama ya, membangunkan orang yang sahur juga kan, walaupun kita haid kita bisa bangunin orang sahur, itu juga kita bisa dapat pahalanya gitu kan. Terus ada meringankan pekerjaan orang yang berpuasa, itu salah satunya tadi yang kayak kita buat takjil tuh ya kan, jadi kita yang buat takjil terus dia makan, itu tuh jadi pahalanya ya berdua gitu kan ya, jadi seperti itu. Terus juga ada yang ketujuh menuntut ilmu nih, kayak kita kuliah nih ya, jadi kita juga dapat pahalanya walaupun istilahnya menuntut ilmu itu bukan sia-sia ya, menuntut ilmu itu ada dapat pahalanya juga karena kita ya belajar gitu,
Menuntut ilmu bagi wanita haid itu juga seperti misal dia datang ke kayak ceramah-ceramah, kajian-kajian ketika bulan puasa itu juga dia bisa mendapatkan pahala. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang amalan. Kalau wanita haid kan katanya jangan pakai itu sebenarnya kayak gimana? Jadi kita adalah Islam ini sangat banyak beragam ya. Dari mazhab-mazhab itu banyak sekali ada 4 mazhab. Jadi emang ada mazhab yang memperbolehkan wanita untuk membaca Al-Quran. Apalagi kalau misalnya kita menghafal Al-Quran ya, saya sendiri kan menghafal Al-Quran tuh. Kalau kita seminggu aja nggak pegang Al-Quran itu ya, itu hafalannya bisa hilang gitu loh. Nah sedangkan kalau haid itu kan bisa sampai seminggu lebih tuh. Ya itu kan bakal hilang tuh hafalan, makanya akhirnya kita terus ya wanita haid ini diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Jadi kan Al-Quran juga kan bisa memberi penenang hati. Apalagi kayak wanita haid ini kan harusnya lebih banyak baca Al-Quran juga kan, bisa kita baca al-masyhad gitu kan. Jadi ya memang tergantung dia mengikuti mana mazhab yang ingin baca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Ada kamu yang lebih bagus dari itu. Atau harus ada. Kalau untuk itu ya, kalau saya sendiri sih lebih memilih yang ada terjemahannya. Jadi biar gimana ya, kalau kayak nggak ada terjemahannya tuh kayak suci sekali gitu kan, sedangkan kita tuh sebagai yang tidak suci. Kita lanjut ke Mbak Novi. Baik Mbak Novi, di sini saya akan apa saja cara agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sekarang kayak dalam bulan suci Ramadan. Banyak sekali dan tadi sudah banyak menjelaskan sama ini hampir sama ya. Jadi kita sebagai orang beriman itu, sebagai orang muslim itu diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya itu tidak lain agar kita bisa lebih dicintai sama Allah sehingga banyak pahala dan keberkahan. Nah, jadi untuk amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang pertama itu kita harus mendirikan sholat. Kita wajib mendirikan sholat itu 5 waktu kan. Nah, jadi kita semua umat Islam, baik ulama, baik nabi, baik pejabat, semua umat muslim yang ada di dunia ini wajib mendirikan sholat. Nah, selain kewajiban kita sebagai muslim atau muslimah, sholat juga merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misal kalau kita punya masalah, kita punya masalah lah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hanya bisa hanya bisa meminta itu kepada Allah. Jadi cara mendekatkan diri kita itu sendiri hanya dengan Allah saja. Nah, untuk yang kedua yaitu kita wajib membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Kita ingin mendekatkan amalan kita yang tadi. Nah, membaca Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca, tapi kita juga harus mengamalkan dengan membaca terjemahannya. Jadi kita bisa tahu arti dari bacaan Al-Quran kita itu seperti apa. Yang selanjutnya yang ketiga, kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu sebenarnya syukur itu hal yang mudah ya. Cuman kadang banyak orang yang melupakan itu. Kadang orang juga misalnya dia diberi kecantikan, mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia jelek itu artinya kan dia tidak bersyukur dengan keadaan dunia. Jadi kita harus banyak bersyukur gitu. Sebenarnya Allah itu menciptakan kita agar kita bisa mensyukuri segala nikmat dari Allah. Nah, cara agar kita bersyukur kepada Allah Al-Quran sendiri itu memberikan kata syukur sebanyak-banyaknya.
yang tentunya karena syukur adalah hal yang sangat penting bagi hamba Allah. Tadi saya sudah katakan. Nah, bersyukur bisa kita lakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat, rezeki, amalan dan karunia jadi asihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu selalu mengingat kematian. Nah, ini nih yang selalu kita lupakan yaitu kematian, bahwa kita akan pulang ke Allah, bakal kembali lagi ke Allah, karena kita seburuk-buruknya manusia bakal kembali ke Allah. Nah, sekarang kita harus mengingat kematian. Cara mendekatkan diri kita itu yaitu kita mengingat kematian itu dengan tidak tergiur dengan kesenangan dunia yang fana. Ya, kita sendiri ya, dunia itu memang sangat luas. Jadi dengan kita membayangkan kematian, seorang kita yang beriman itu tidak akan berani untuk mencoba melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan kita mendekatinya itu saja tuh kayak tidak mau nggak sih. Dan yang terakhir yaitu kita memperbanyak zikir. Tadi sudah dijelaskan bahwa akhir itu bagaimana zikir itu bisa kita lakukan di mana saja, bahkan ya kita walaupun nggak ada kerjaan kita berzikir itu akan meningkatkan. Nah, zikir juga biasa disebut dengan wirid, artinya menyebut nama Allah dan dilakukan secara rutin untuk diri kepada Allah. Nah, wirid itu bisa dilakukan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Terima kasih Mbak Novi untuk pertanyaannya. Nah, dari pemateri yang tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali amal-amalan yang dalam bulan Ramadan ini yang baik dan harus kita jalankan ya. Seperti tadi banyak sekali hal-hal yang sepele yang selama ini kita anggap sepele tapi itu sangat besar amalannya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Konaah dan Mbak Novi. Baik, terima kasih Mbak Konaah, terima kasih Mbak Novi. Mungkin itu saja podcast dari kami. Saya Kelsey Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.